la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Sholawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata aktivisi tadi, kita sepakat hanya menyampaikan tausiah, katanya 1 menit saja. Pagi ini tausiah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Desi Asiska. Untuk itu tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Haji Ngatiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi ini memang orang yang paling santai di kantor kita. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu para ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, dan yang paling istimewa bagi saya hari ini Bapak Moderator kita yang telah mengantarkan saya sampai dengan duduk di depan Bapak Ibu semua ini dan telah memperkenalkan saya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ngatiman. Pertama tentu kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pasukan kita semuanya masih lengkap, sehat walafiat, dan kita tentunya masih tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini tanpa mengurangi makna-makna daripada pelaksanaan ibadah yang diwajibkan kepada kita selaku umat muslim di bulan suci Ramadan, yakni melaksanakan ibadah puasa atau shaum, atau dalam bahasa Indonesianya menahan segala sesuatu baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau yang nampak ini memang susah, memang mudah untuk kita sembunyikan, tapi yang tersembunyi ini yang mungkin perlu untuk kita ekstra hati-hati menyembunyikan sesuatu yang tersembunyi, karena letaknya ada di dalam hati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Komarul kemarin, kesombongan itu tidak mesti nampak di permukaan, tapi yang berbahaya itu yang di dalam hati. Yang kita pura-pura tidak sombong, tetapi kadang-kadang itulah yang menjadi kesombongan itu sendiri. Itu yang mungkin perlu untuk kita sadari. Artinya segala sesuatu itu tidak perlu untuk kita permasalahkan, karena ketika kita mampu mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun sifat yang ada pada diri kita, yaitu sudah memang menjadi salah satu bagian daripada proses kehidupan kita yang tentu dari hari ke hari tentu harus lebih baik daripada hari sebelumnya.
bukan untuk kita saling menyalahkan dan bukan untuk kita saling untuk menghakimi dan lain sebagainya. Intinya kita harus lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dan hari berikutnya tentu lebih baik daripada hari ini. Begitu ya Bu, Sri yang di belakang. Bapak Ibu hadirin jamaah Tausiah Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, berkaitan dengan ibadah Ramadan ini adalah salah satu ibadah rutinitas kita yang kita laksanakan dalam 1 tahun sekali. Namun pada hakikatnya setiap tarikan napas kita ini adalah ibadah. Kapan dia menjadi sebuah ibadah? Bahkan gerak dan diam kita juga ibadah. Jadi kita tidak terpaku dengan sesuatu yang nampak perbuatan akhirat, tapi kata Nabi nyatanya itu terbalik, malah menjadi perbuatan yang sifatnya keduniaan. Ada perbuatan yang nampaknya seperti kegiatan biasa, namun itu menjadi sebuah ibadah di sisi Allah. Dan itu tentu kembali kepada niat dan hati kita masing-masing. Bagaimana kita menjadikan setiap gerak dan diam kita menjadi sebuah ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Allah tidak memerintahkan apapun kepada kita. Bagaimana? Wa ma umiru, tidak kuperintahkan kepada kalian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, kecuali mengabdi dengan penuh ketulusan dalam menjalankan ajaran-ajaran syariat dalam agama kita. Ibadah itu kalau kita maknai dalam bahasa Indonesianya apa? Pengabdian. Pengabdian ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, dia adalah sebuah pengorbanan. Yang namanya pengorbanan ini tidak pernah menuntut balasan. Betul tidak, Kaila? Ya, Kaila bilang betul. Ikhlas beramal sesuai dengan moto kita. Jadi ketika sebuah perbuatan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, apapun itu, tanpa mengharap dan menuntut sesuatu, itulah yang dikatakan ibadah. Karena dia pengorbanan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perwujudannya ya kepada semua manusia dan seluruh alam semesta. Itulah wujud tentunya ibadah kita. Banyak hal yang tentunya bisa kita lakukan. Contoh kalau di kantor dulu Pak Haji Holik, beliau sangat tegas sekali kaitannya dengan kebersihan kantor. Kami kira itu adalah sebuah ibadah yang boleh dikatakan nyata, karena dia langsung kita rasakan ketika kantor kita bersih, kita bekerja juga menjadi nyaman. Dan alhamdulillah sampai hari ini, katakanlah itu kekerasan waktu itu kan, ada yang merasakan sebuah kekerasan, tapi itu sudah membudaya, menjadi kebiasaan. Yang semulanya kita anggap barang baru itu susah, merepotkan, tetapi ketika menjadi sebuah kebiasaan, dia menjadi nyaman. Dan alhamdulillah kantor kita sampai hari ini dalam suasana yang sangat nyaman sekali, dan kita langsung merasakan efek atau akibat daripada perbuatan kita sendiri.
Dan itulah yang dikatakan pahala. Jadi pahala jangan nunggu nanti. Sekarang sudah bisa kita rasakan. Pahala itu kan kenikmatan. Jadi kalau kita nunggu balasannya di akhirat nanti, ya belum tentu kan. Tapi yang kita inginkan kehidupan kita ini, bagaimana kita merasakan apa yang ada saat ini dan hari ini. Besok kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi menurut kami inti hakikat daripada sebuah ibadah itu, ya bagaimana kita melaksanakan sesuatu itu dengan penuh tulus ikhlas. Ketika sesuatu itu ikhlas kita lakukan, itulah nanti adanya sebuah kesadaran yang sangat tinggi, bukan tinggi ya, dalam. Kalau tinggi mungkin tidak bisa kita menjangkau, tapi kalau ke dalam itu mudah, karena kita langsung menyelami ke dalam diri kita, langsung kita rasakan. Nah, ketika kesadaran itu semakin dalam, perbuatan apapun yang kita lakukan tanpa kita meminta balasan, dia akan datang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita minta-minta, cukup dengan ikhlas, tulus. Bagaimana? Nah, inilah tentu perlu untuk kita kaji, kita pupuk lebih dalam. Bagaimana sebuah ibadah itu bisa kita laksanakan dengan tulus ikhlas. Ini tentu kembali kepada kesadaran kita lagi, melihat sebuah kewajiban itu bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau itu sekedar kewajiban, ya tentu habis begitu saja. Tentu itu tidak upahnya. Ya kalau kita sekolah kan anak SD lah, katakanlah kalau disuruh, dia taunya pokoknya yang penting selesai, tapi dia tidak mengetahui apa yang dimaksud orang tua menyuruh itu kan. Sebenarnya bukan pekerjaan itu yang dimaksud, tetapi bagaimana ia memenuhi perintah, mau mendengar perintah daripada orang tuanya. Kalau pekerjaan-pekerjaan hanya selesai kita lakukan, tidak ada mendapatkan makna apa-apa, ya berarti kita juga perlu untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran kita. Begitu juga tentunya dengan puasa yang kita lakukan saat ini. Tentu kita sangat berharap puasa ini tidak hanya sekedar seremonial yang kita lakukan habis tahun ketemu tahun, habis tahun ketemu tahun, tapi kita tidak menemukan esensi atau hakikat daripada pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Tentu segala sesuatu apapun menurut kami yang kita lakukan, yang ingin kita cari di sana itu kalau Bang Andi bilang rasa, kalau Pak Par bilang dulu rasa. Dan ini yang kadang tidak kita sadari, tapi sebenarnya itu yang ingin kita dapatkan. Apapun yang kita ingin cari, ingin kita lakukan, pada akhirnya rasa itulah yang ingin kita hadirkan dalam diri kita. Mungkin satu analogi yang sedikit mudah kita bisa cermati, ketika kita ingin menikmati sebuah sesuatu, katakanlah ingin makan buah mangga, mungkin kalau untuk buahnya di mana-mana bisa kita dapatkan, tetapi rasa yang ada di dalam buah mangga itu sendiri yang tentunya sulit untuk kita dapatkan. Mungkin bagi saya dan Pak Dirman dengan buahnya yang sama, tapi rasanya berbeda dalam menikmati makanan itu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, itu pada akhirnya rasa itulah yang ingin kita dapatkan. Dimensi dalam beragama itu tentunya harus sampai kepada rasa, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan. Bagaimana
rasa itu sendiri bisa mengalir di dalam setiap denyut nadi kita. Apa yang harus kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah puasa ini? Nah, tentu itulah yang harus kita cari kan. Kalau hanya menahan lapar, haus, ya mungkin dari dulu kita sudah merasakan, dari SD kita juga mampu untuk mendapatkan lapar dan haus. Tapi di dalam ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ ketakwaan sebagai efek, bukan tujuan ya. Efek. Kalau tujuan dikatakan sebagai tujuan akhir daripada ibadah puasa itu takwa, itu sulit untuk kita capai. Tapi kalau dikatakan efek, ya dengan sendirinya akan kita dapatkan. Karena dari syarat dan rukun ibadah puasa itu sendiri itu sudah menggambarkan bagaimana hakikatnya sebuah takwa itu sendiri. Takwa yang dimaksud tentu bukan takut. Kalau takut ya kita main kucing-kucingan nanti dengan Tuhan. Kalau dilihat orang ya mungkin seperti lapar gitu kan, tapi ketika sendiri ya mungkin ada kopi, ada gula, ada air panas, mungkin langsung masak. Tetapi takwa yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menghadirkan rasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut boleh saja kita artikan takut, tapi takut di sini adalah bagaimana kita mendekatkan semakin sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketenangan itu bisa hadir melalui ibadah puasa yang kita lakukan ini. Ini salah satu mungkin yang dapat kita rasakan dari efek kita melaksanakan ibadah puasa ini. Paling tidak kita dapat menghadirkan sebuah ketenangan karena kita selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghadirkan itu tentu masing-masing kita punya cara dan strategi masing-masing untuk menghadirkan rasa dalam diri kita. Karena rasa itu sendiri tentunya masing-masing akan berbeda. Maka oleh karena itu dimensi dalam memahami sebuah agama itu bisa kita bagi menjadi 4 kategori. Pak Dirman ya. Kalau Pak Dirman kan suka membagi-bagi ya. Suka membagi-bagi sampai habis pembagiannya. Jadi ada kadar beragama itu hanya dengan ilmu. Ada yang kedua, kadar beragama itu dengan menyaksikan. Jadi kalau yang pertama ilmu yakin, kalau yang kedua ainul yakin, nah kalau yang ketiga itu dia merasakan hakul yakin. Dia berpengalaman langsung dalam menjalankan agama. Dan yang keempat itu kamalul yakin. Jadi orang yang sudah yakin dengan sempurna dengan agamanya, ia tidak menjadikan agama sebagai tujuan, tapi ia menjadikan agama itu sebagai alat di dalam mencapai tujuan. Maka oleh karena itu ketika kita duduk dalam posisi beragama hanya dengan ilmu, ya sampai di mana ilmu kita, disitulah pemahaman yang dapat kita lakukan. Sementara ilmu Allah ini ya tentu tidak ada batas. Jadi ketika kita, maka jangan heran tentunya ada saling menyalahkan, itu sering terjadi karena dia menuhankan ilmu di dalam agamanya. Jadi beragama dengan ilmu. Jadi sampai di mana pengetahuannya, ya disitulah pemahamannya.
Tentu kita harus lebih daripada itu, tidak hanya sekedar memahami agama dengan ilmu. Ilmu itu memang pintu awal untuk memahami agama itu sendiri. Yang kedua, beragama itu harus benar-benar menyaksikan apa yang kita saksikan bila beragama. Ya, bagaimana kita menyaksikan bahwa segala sesuatu yang ada menjadi perintah yang datang itu kita yakin bahwa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, beragama dalam dimensi merasakan. Jadi kalau saya buat sebuah analogi bagaimana nikmatnya sebuah agama, itu kembali ke istilah ilmu tadi. Mungkin kita tahu, saya mungkin bisa mengibaratkan sebuah contoh. Kalau kita tahu, katakanlah kopi itu rasanya pahit-pahit manis, itu semua orang pasti percaya. Bagaimana? Itu ilmunya mengatakan seperti itu. Yang namanya kopi kalau dimasak pasti dicampur gula, pahit-pahit manis. Itu ilmu bagaimana? Itu bagaimana? Bagi yang tahu ilmunya dia akan mengatakan seperti itu. Tapi beda lagi bagi orang yang pernah melihat kopi itu, Pak Deman. Pernah melihat kopi warnanya hitam, gula itu pasti putih-putih kuning, kecoklatan. Bagi yang hanya dia tahunya ilmu, tidak pernah menyaksikan bagaimana bentuk kopi, ketika saya antar tepung, saya bilang kopi, pasti dia percaya ini kopi, karena dia tahunya kopi itu hitam. Nah, kalau saya tepung, saya kasih cat hitam atau dikasih apa seperti hitam, dia akan percaya ini kopi katanya. Nah, jadi masih tertipu Pak Deman. Jadi beragama dengan ilmu itu masih bisa ditipu kita. Nah, tapi kita harus naik sedikit. Kita harus pernah menyaksikan yang mana yang dikatakan kopi. Tapi itu juga masih riskan untuk tertipu di situ. Karena di situ ada rasa yang tidak bisa membohongi. Ada banyak sesuatu yang bisa kita buat seperti kopi, tapi rasanya tidak akan pernah sama dengan kopi. Maka orang yang sudah hakul yakin, percaya, dia mengalami langsung dalam sebuah perjalanan spiritual dalam beragama itu sendiri. Karena dia yang meracik, dia yang memasak air, dia yang juga menyeduh ke dalam kopi, dia juga yang menyetel gula segala macam. Maka dia yakin, tidak perlu banyak pikir, langsung dia minum. Kalau yang ilmu ini masih bertanya, Pak Deman, betul tidak nih kopi ini yang disebut kopi ini pahit? Panjang pikir tuh. Nah, yang pernah menyaksikan pasti masih bertanya, jangan-jangan ini bukan kopi, kan? Tapi yang sudah hafal seperti Bang Andi, tidak banyak pikir lagi. Nah, jadi itulah harapan kita. Jadi beragama itu harus benar-benar menjadi sebuah keyakinan. Tidak ada lagi pertanyaan seperti yang ada di sana. Kalau masih ada pertanyaan dalam beragama, nah itu tentunya nanti perlu untuk kita kaji kembali. Karena agama itu jelas dan tegas. Jadi kalau kita masih ragu, berbuat ini dan itu, takut ini dan itu berarti kita masih ragu untuk menjalankan agama kita. Al-Quran, hadis sudah jelas, cuma kadang kita saja yang masih ragu-ragu dalam menjalankannya. Maka oleh karena itu, dengan ibadah puasa ini tentu adalah sebagai sarana yang dapat untuk melatih diri kita, karena kita hadir langsung merasakan bagaimana perjalanan
atau keadaan-keadaan kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Nah, tentu untuk semua itu perlu untuk terus kita kaji dan kaji lebih dalam lagi, sehingga ibadah puasa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar seremonial yang hanya sekedar melepaskan kewajiban, tapi esensi dari ibadah puasa yang mampu melahirkan jiwa-jiwa yang tenang, mampu melahirkan jiwa-jiwa yang bersih, mampu melahirkan jiwa-jiwa yang menjadi titik esensi daripada ibadah puasa itu sendiri. Ketika hal-hal itu tidak mampu dilahirkan daripada ibadah puasa, tentu harus kita kaji ulang lagi. Puasa kita berarti belum menyentuh ke dalam rasa yang dimaksud dengan esensi atau hakikat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari sampai dengan menjelang berapa lama lagi Idul Fitri Pak Depan? Tidak lama lagi, masih lama nih. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa yang kita lakukan ini. Mohon maaf, mungkin barangkali ada hal-hal yang kurang pas dan kurang berkenan di hati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Muhammad Edisi Aziz. Mungkin tausiah ini kami ambil intinya bahwa dalam proses kehidupan ini kita lebih baik hari ini daripada kemarin, dan besok lebih baik pada hari ini. Yang kedua, ibadah seharusnya dilaksanakan dengan ikhlas hati. Kemudian yang ketiga, rasa. Tadi Pak Desi bilang rasa, bahwa kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, jika Allah itu hadir di dalam hati kita, hendaknya rasa hati kita lebih tenang dan tenteram untuk menjalankan kehidupan ini. Itu ya tadi. Mungkin pada akhirnya seperti itu. Jika mungkin itu saja intinya dari Pak Kiai Haji Desi Asiska. Mungkin dari saya ada kata-kata yang salah atau hilang, mohon rela minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih ada waktu 5 menit, saya bisa tadi.